di belakang mas, di rawa tengah. Di rawa tengah itu ukurannya sudah 1/4 hektar. Usia tanam alpukat saat ini sudah 1 tahun. 1 tahun. Nah, kita di sini ingin menyampaikan sedikit inspirasi ya. Jadi kenapa kok di sini judulnya berkebun durian dan alpukat? Siapa takut? Artinya gini, ke depan, menurut sudut pandang kami selaku pekebun durian dan juga alpukat, durian dan alpukat itu salah satu sektor komoditas buah yang sangat legit. Nah, kenapa kok kita menyebutnya sangat legit? Karena durian dan alpukat itu memiliki pangsa pasar sendiri. Alpukat dan durian, contoh saja durian nih. Durian saat ini memiliki orang-orang yang benar-benar mania di bidang durian. Mulai dari yang saat ini yang mulai ramai, jenis durian musangking yang sudah sering terlihat di kartun Upin Ipin itu ya. Durian musangking, terus ada duri hitam, beton atau oci, terus ada lagi yang sangat familiar di kita mungkin durian montong. Nah, padahal durian montong itu salah satu durian introduksi dari Thailand, namun saat ini sudah mulai disisihkan. Apabila kita berkebun durian, usahakan jangan menanam durian montong. Karena kan kita untuk berkebun durian kan melihatnya juga untuk hasilnya. Dengan jangka waktu 3-4 tahun selama fase penanaman durian sampai dia produktif, kalau kita tanam durian dengan varietas yang nilai jualnya kurang bagus, kan mending sekalian tanam yang bagus sekalian. Nah, ambil contoh durian montong ya. Kita memberikan gambaran kenapa kok pangsa durian dan alpukat itu legit untuk kedepannya. Nah, berkebun durian tidak 100% berhasil. Jadi untuk jangka waktu 4-5 tahun ke depan, walaupun banyak orang yang terbuka lahan, persentase keberhasilan dari berkebun durian itu kurang lebih berapa persen, Mas Fahri? Itu 5% saja untuk keberhasilan. Makanya tidak semua pekebun bisa menaklukkan durian dan alpukat. Kuncinya ya seperti yang Bapak tadi sampaikan, ya memang harus konsisten. Mungkin kita mulai dengan selanjutnya nanti. Jadi apa saja yang harus dipersiapkan? Ini kita bahas durian ya, spesifiknya di durian. Apa saja yang harus dipersiapkan jika kita ingin berkebun durian secara baik dan benar? Monggo Mas Diki. Yang pertama, apabila kita memang ingin berwacana atau memiliki kebun durian baik alpukat, kamu kan agak kecil tadi. Nah, yang pertama itu lahan, usahakan mendapatkan sinar matahari atau intensitas sinar matahari itu 40-50%. Kenapa? Karena durian ini butuh panas, alpukat butuh panas. Kalau lahan tersebut terlalu sinar matahari kurang, dia akan terdapat pada serangan penyakit dan juga pertumbuhan. Karena yang kita ketahui pada dunia biologi, durian itu atau alpukat itu butuh namanya sinar matahari untuk berfotosintesis. Kalau sinar mataharinya kurang, otomatis pertumbuhannya dia akan lambat. Makanya usahakan ketika awal mula dengan nanti ingin berinvestasi dan juga mau membeli lahan, usahakan yang pertama lahan dengan intensitas cahaya minimal 40-50%. Itu yang pertama. Yang kedua air. Benar kata Bapak tadi yang menyambungkan lagi air, karena air itu sangat krusial sekali untuk tanaman durian. Jadi memang kalau misalnya punya kebun tanpa dipersiapkan air terlebih dahulu, lebih baik jangan. Jadi memang air ini esensial paling penting untuk berkebun durian. Selanjutnya ketinggian lahan MDPL. Jadi minim 0 juga bisa, cuman yang idealnya itu 50 sampai 800 meter dari permukaan laut. Jadi selanjutnya suhu untuk ketinggian kita tambahkan lagi. Menurut literasi yang kami baca dan juga dari dinas pertanian,
durian lebih bagusnya maksimal di NDPL 800. Apakah di NDPL di atas 800 dia bisa berbuah? Bisa, kita katakan bisa. Namun kelembaban akan berpengaruh karena intensitas sinar matahari dan juga suhu akan berpengaruh. Durian merupakan tanaman hutan yang berbentuk tropis, sehingga kalau umpamanya kita tanam NDPL atau ketinggian di atas permukaan laut di atas 800, dia akan berdampak pada fase pembuahannya. Durian dia akan berbuah ketika mengalami stres air. Kalau di daerah NDPL dengan ketinggian di atas 800 meter, nah, suhu udara dan juga kelembapan dia saling bersatu, dan itu akan berpengaruh pada stressing air. Nah, ketika dia tidak mengalami stres air dan kemarau, tanah lembek dan basah terus, otomatis akan mempengaruhi proses pembuahan pada durian. Makanya oleh sebab itu usahakan pilih NDPL di atas 800 ke bawah. Kalau jenengan lahannya punya lahan yang 800 ke atas, kita ada opsi lain, tapi bukan dia. Salah satu alpukat terbaik saat ini. Apa namanya Pak? Itu alpukat introduksi dari Australia. Jadi memang alpukat ini memang lebih cocok hidupnya di NDPL tinggi. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin pH tanah. Ini standar dari berkebun durian dan alpukat itu penting. pH tanah itu idealnya 6-7, dan selanjutnya jarak tanam. Jadi jarak tanam khususnya durian itu next mungkin. Ini yang paling penting. Jangan tanam durian kalau kita nggak punya air. Yang disampaikan Bapak tadi sangat-sangat benar. Kalau kita memaksakan tanam durian dan alpukat di lahan yang hanya mengandalkan pada hujan, siap-siap mati. Apalagi kalau kita tanam dari bibit. Fase vegetatif durian dan juga alpukat itu membutuhkan waktu 1-4 tahun. Durian. Untuk alpukat range-nya lebih rendah, di angka 0-2,5 tahun untuk produktifnya. Jadi 0-3 tahun, 2,5 tahun alpukat itu fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Fase ini sangat penting, terutama air. Karena kalau usia di atas 3 tahun ke atas alpukat dan durian di atas 5 tahun ke atas, air penting, tapi sudah bisa dikurangi ketika musim kemarau. Karena apa? Perakaran dia sudah merajalela, sudah banyak. Nah, kita ada solusi terkait penanaman di area yang pada hujan. Artinya kita tidak memiliki sumber daya air nih, tapi kita tetap pengen tanam alpukat dan juga durian. Salah satunya ialah tanam dari biji. Jadi ini untuk mengefisiensi juga. Jika semisal jenengan ingin saving money juga nggak terlalu banyak untuk mengeluarkan uang untuk beli bibit ya. Ini sebenarnya kami pembibit ini apa ya, rahasianya nggak boleh diungkap, tapi memang ini harus, karena kita nggak tahu kemampuan seseorang untuk berkebun itu beda-beda. Jadi misal kalau tidak mampu untuk beli bibit, itu kami sarankan untuk tanam dari biji, karena imunitasnya tinggi, kemudian akar tunjangnya itu langsung nancep ke bawah. Jadi itu penting. Nah, nanti endingnya 2-3 bulan setelah dia survive, kita bisa TW, entah itu sambung sisir, sambung atas, atau sambung susulan. Jadi seperti itu lebih maksimal lagi. Lanjut nih. Next. untuk pengairan. Nah, kita tadi kan membahas seberapa penting sih pohon durian dan juga alpukat terhadap air. Nah, pohon durian dan alpukat sangat membutuhkan air ketika fase vegetatif yang patut digarisbawahi tadi. Karena tanpa adanya air itu termasuk unsur hara kan? Ya, unsur hara makro. Sehingga kalau tanpa air, durian dan juga alpukat akan mengalami stres.
Dan fase vegetatif ialah fase kritis 0 sampai 4 tahun kebutuhan air. Bila mana fase itu tidak tercukupi airnya, dia akan mati. Banyak pekebun durian pemula yang tanam durian dengan skala besar, ya, 1 hektar, 5 hektar, 2 hektar, tapi tidak dipikirkan irigasinya. Nah, efeknya apa? Dari 1 hektar itu misal 10 kali 10 ketemunya 100 pohon. Tanpa dipikirkan irigasinya, ujung-ujungnya mungkin yang bertahan kisaran 20 sampai 30%. Kenapa? Karena tidak ada air. Makanya kalau mau tanam durian skala besar, usahakan air ada dulu, sistem irigasi sudah terpasang, baru tanam. Jangan sebaliknya. Jangan tanam terus pasang irigasi. Ini keliru. Bukan keliru ya, kurang tepat. Karena ada yang masih survive ada. Tapi kan kita preventif, pencegahan. Kalau umpamanya kita udah terlanjur tanam, terus ditinggal tanpa diairi, ya sudah. Dengan namun akan buang-buang waktu dan tenaga serta uang. Seperti itu. Jadi ini pilihan ya, pengairan dari irigasi tetes, sprinkle, tenaga manusia dan seterusnya. Mungkin next. Ini pemilihan bibit. Jadi bibit tadi kita bicara bibit itu ada banyak macam. Jadi bisa dari polybag. Cuman ini dikhususkan untuk teman-teman, saudara-saudara yang ingin cepat. Cuman memang kemampuan untuk bertahan hidupnya itu agak berisiko karena ya memang akarnya itu kalau kata orang Jawa bulat. Tapi cepat. Nah, kalau yang ingin survive ya ditanam dari biji, kemudian disambung. Nah, nanti kalau semisal kalau di daerah Jember ya, nanti butuh bantuan kami siap untuk mendampingi. Lanjut. Nah, ini jarak tanam ideal. Yang pertama ideal itu 10 kali 10, kemudian VIP itu 12 kali 12, kemudian yang terakhir itu 15 kali 15. Kenapa jarak durian itu memang diharuskan untuk menjauh panjang? Itu karena kita harus memproyeksikan durian itu 3-4 tahun lagi itu bakalan bentangan dahannya itu lebar. Jadi kalau lahan sempit bisa juga dengan cara triple tree planting atau double planting. Jadi ditanam jarak 2 meter itu bisa. Mungkin ada tambahan Mas? Untuk jarak tanam ini nanti ketika kita di lahan kita akan tahu kenapa kok jarak tanam itu sangat berpengaruh pada penanaman durian. Nanti di lahan itu yang kita akan kunjungi Di kebunnya Mas Lukas. jarak tanamnya 5 kali 5. Lahannya memang nggak terlalu besar. Makanya si pemilik lahan mengejar produktivitas dari pohon, memperbanyak atau kuantitinya dibanyakin ini. Pikirnya kalau usia 5-6 tahun ke depan saya panennya bisa lebih banyak karena lahan saya terbatas, saya pengen tanam yang banyak. Tapi itu tadi sinar matahari sangat berpengaruh pada durian. Jarak tanam 5 kali 5 antar tajuk atau percabangan durian usia 4-5 tahun itu sudah saling sapa, sudah tabrakan. Memang ketika kita memilih jarak tanam 10 kali 10, kalau usia baru tanam tidak terlihat terlalu jauh. Nah, oleh sebab itu ketika kita tanam durian 10 kali 10, lahan lainnya usahakan ditanam tanaman yang produktif lainnya. Bisa pakai apa? Jahe, jambu kristal, pepaya itu masih bisa. Asalkan tanaman yang naungannya atau bukan tanaman kayu yang bersifat tinggi juga. Jadi tanaman-tanaman yang di bawah lah istilahnya. Itu. Nah, untuk jangka panjang, kalau jenengan tanam durian 10 kali 10 dan ke atasnya, ya, itu efeknya akan dinikmati anak dan cucu. Karena durian ini pohon tahunan. Ketika kita tanam dengan biji, ya,
dan terus diokulasi di lahan, dia bahkan bisa bertahan atau bisa tumbuh sampai usia ratusan tahun. Dan durian, kalau mungkin kita bicara investasi seperti kayu ya, beberapa orang mungkin investasi, ayo tanam sengon, ayo tanam kayu balsa, tanam kayu waru, nah kayu jati. Memang jenengan kalau tanam sengon, usia panen mungkin 5-7 tahun akan panen. Tapi jenengan ketika tanam sengon, panen selesai. Jenengan harus tanam dari nol lagi untuk panen lagi. Balsa sama, panen sekali panen dapat uang, setelah itu tanam lagi dari nol. Nah, durian lain. Memang di awal jenengan harus puasa, sama sebetulnya puasanya kayak sengon. Puasanya durian anggaplah mulai produktif usia 3-5 tahun. Tapi ketika jenengan mau mulai panen, dia akan bertambah panennya. Beriringan tahun usia pohon dan tajuknya pohon akan semakin lebar. Contoh musangking di usia 5 tahun, produktivitasnya itu bisa mencapai 40-50 buah musangking. Dengan mengacu harga di stok kami, musangking itu harganya per kilonya 250.000 per kilo. Itu untuk Jember Jakarta lain lagi. Di Jakarta ada durian traveler. Itu harganya 400 per kilo dengan kulit. Ada rekan kami yang ada di Temurjo, satu pohon musangking usia 5 tahun, produktivitasnya tadi ada 50 buah, dapat harga satu pohon diambil 15 juta satu pohon. Kalau jenengan tanam 100 pohon, tinggal. Tapi itu hitung-hitungan matematis. Teknis di lapangan tidak seperti itu. Teknis di lapangan, rata-rata pekebun durian hanya punya semangat. Wih, saya punya budget nih, saya punya lahan, saya tanam durian. Jadi bibit yang bagus, yang gede sekalian. Harapannya 2 tahun berbuah. Tapi dia T3. Apa itu T3? Tanam tinggal tuai. Mari tanam, habis tandur, ditinggal. Itu yang sering terjadi. Tanam, ditinggal, tidak ada sama sekali perawatan. Nah, itu sama dengan buang-buang uang. Makanya sebab itu usahakan kalau mau tanam dipikirkan matang-matang, karena berinvestasi durian itu juga butuh semangat, istiqomah. Karena fase untuk dia panen itu butuh waktu yang lama dan juga punya uang, punya kos. Berkebun durian itu mahal. Berkebun durian mahal, alpukat itu sangat mahal. Karena itu tadi, untuk menghasilkan buah yang top perform, musangking yang top perform, duri kita yang top perform, kita asupan nutrisinya juga harus maksimal. Bukan tanam terus ditinggal. Rata-rata petani yang ada di Jember, petani konvensional, jawabannya apa? Ketika durian sedang berbuah tidak dipupuk, tidak racun, biarlah berbuah ya rezeki. Kalau nggak berbuah, ya berarti bukan rezeki saya. Sebagai manusia itu kan tugas kita berdoa dan ikhtiar. Setelah itu serahkan kepada Allah. Kalau kita tidak ada intervensi untuk perawatan setiap pagi, buah kita tidak akan maksimal. Sering kan kita menemukan durian rasanya hambar, mahal. Beli motong di salah satu toko besar, dibawa pulang rasanya kayak telo, itu deh dia. Karena perawatan itu sangat penting di durian dan juga alpukat. Lanjut. Next. Ini kita lanjut ke perawatan ya. Yang pertama penyiraman rutin. Kalau idealnya kami itu setiap sore itu meskipun tidak volumenya tidak banyak, tapi itu rutin itu lebih baik daripada seminggu sekali atau sebulan sekali. Terus kemudian penyiangan di
di area batang itu perlu untuk penyiangan. Jadi rumput-rumput liar itu memang harus dihabiskan agar tidak mengganggu nutrisi dari durian tersebut. Kemudian pemupukan. Kalau pemupukan standarnya itu per 3 bulan sekali. Sebenarnya siklus berkebun itu asik kok. Yang terpenting istiqomah. Dari air, kemudian penyemprotan, pemupukan. Kalau itu terus dilakukan, insya Allah bisa optimal. Kemudian pengendalian hama dan penyakit. Nah, kita juga jangan istri saja yang sering kita tengok, tapi kebun, tanaman-tanaman kita juga harus sering ditengok. Apakah di batang itu ada kanker batang atau di daun seperti ini kutu kebul dan lain-lain. Ini kalau kita nggak rajin, endingnya nanti kena kanker batang, akhirnya mati dan kita mulai dari nol kembali. Seperti itu. Jadi, tambah? Saya jelaskan, saya tambahin ya, penyiraman rutin. Penyiraman rutin ini mungkin kita lakukan hanya di musim kemarau, karena ketika musim hujan, ya, durian akan sering tersiram sama air hujan. Dan juga durian ini unik. Dia kalau kemarau minta air, tapi kalau hujan pengen segera iris air. Makanya jangan tanam durian di area yang menggenang. Jangan sampai areanya tergenang. Kalaupun terpaksa mau tanam durian di area yang menggenang di persawahan, usahakan menggunakan teknik tanam namanya busut. Busut itu seperti apa? Misal kita area titik tanam sini, kita buat gunungan. Bahkan di perkebunan daerah Malaysia saat ini, teknik tanam busut ini, gundukan ini, mereka gundukannya tingginya itu sampai 1,5 meter. Gundukannya ini 1,5 meter. Untuk apa? Untuk mengantisipasi terjadinya busuk akar. Karena durian rawan sekali terkena busuk akar. Namun dengan teknik busuk ini akan mempengaruhi percepatan pertumbuhan dari durian. Karena perakaran dia lebih longgar, dan tanah otomatis cepat kering. Namun ada kelemahan yang muncul. Irigasi harus sudah terjamin dulu. Karena kita membuat simulasi atau membuat tanah menggunduk, air cepat hanyut. Makanya ketika kemarau dia cepat kering. Oleh sebab itu rajin menyiram untuk tanah busuk. Yang kedua, penyiangan. Penyiangan ini salah satu perawatan durian. Penyiangan ini salah satunya ketika di area bawah atau pohon durian itu kan biasanya banyak gulma, banyak tanaman-tanaman rumput. Nah, itu harus sering-sering dibersihkan karena dia juga akan menyerap unsur nitrogen dan juga unsur hara lainnya sebagai makanan dia untuk hidup juga. Oleh sebab itu bisa kita cabut terus agar duriannya lebih fokus untuk pertumbuhan. Pemupukan sama yang tadi yang dijelaskan Mas Andu. Nah, terus ini yang paling penting, pengendalian hama. Ini yang penting juga. Rata-rata tadi kan saya cerita kalau pekebun dan durian dan alpukat, kalau dia sistem T3 itu kan tanam tinggal tuai tanpa ada perawatan. Karena mikirnya durian itu pohon keras kan. Biasanya di hutan ditanam ya tumbuh, lain Bapak Ibu. Nah, durian yang kita tanam di area sawah atau perkebunan kita itu lain. Kenapa berbeda dengan di hutan? Hutan dia sudah merupakan ekosistem. Kenapa durian di hutan tetap subur, tetap sehat, walau tanpa pemupukan? Ini jawabannya. Hutan, ketika dia mengalami fase gugur daun, ya, daun akan menjadi kompos alami. Dan kalau jenengan gali tanahnya, humusnya itu mungkin ketebalan sampai 50 cm. Sedangkan kita, kebun dan juga sawah kita sudah mengalami degradasi unsur hara. Kita terlalu sering menggunakan pupuk kimia. Saya nggak bilang pupuk kimia haram, enggak. Pupuk kimia boleh, asalkan kita juga mengimbangi dengan pupuk organik. Karena kalau kita hanya fokus pupuk kimia, sekali pupuk, 2 kali pupuk, 1 pekan itu langsung berdampak. Impactnya itu langsung. Misal kita pupuk dengan urea, daun itu langsung hijau, tapi dia langsung diserap habis. Berbeda dengan organik. Organik itu
kedepannya itu untuk menyehatkan tanah sehingga tanah nantinya bisa memproduksi unsur hara sendiri. Nah, itu yang saat ini dialami petani-petani kita. Karena sudah terjadi degradasi tanah yang sangat masif, ya, sangat besar di persawahan kita. Para petani teriak ketika pupuk tidak ada. Karena tanahnya sudah rusak. Tanah, kalau umpamanya sudah sering kita pupuk dengan kimia, misal kita disuruh nyangkul ya, itu sudah sangat keras, kayak batu. Kalau nggak ada airnya, kayak batu. Karena itu tadi kita sudah diracuni sama pupuk kimia. Oleh sebab itu, kalau umpamanya kita mau berkebun, jangan full kimia. Usahakan unsur organik itu masuk. Next. Nah, ini baru. Ini salah satu pemupukan organik ya, bisa nanti kita praktek di kebunnya Mas Lukas, koi fermentasi nanti kita praktekkan. Kemudian ini pupuk organik yang jadi ini produk dari teman-teman kami di Jakarta, BU8 yang merah dan biru. Jadi buat teman-teman yang kedepannya nanti males buat kompos yang harus pakai ini dan itu, ini solusi bijak ya. Tinggal beli, kemudian aplikasinya juga gampang. Ya, seperti ini, BU8 merah ini untuk pertumbuhan dan yang biru ini untuk pembuahan. Jadi 3 bulan sekali rutin. Siklusnya per 3 bulan pupuk, per 3 bulan untuk insya Allah nanti tanaman durian kita juga bagus karena kandungannya juga bagus. Ada enceko, kemudian sekapakar, lalu ada keong, kemudian bonggol pisang dan lain-lain. Jadi ini pilihan yang sangat bagus sih menurut saya. Saya juga pencinta organik, makanya monggo disiapkan amunisinya kalau untuk berkebun. Mungkin ada tambahan atau next? Ya, next. Oke. Nah, itu tadi berkebun durian butuh namanya perawatan. Nah, salah satunya teknik pruning. Durian tidak dibiarkan tanam terus ditinggal. Untuk membentuk cabang produktif, kita butuh namanya teknik pruning. Pruning itu salah satunya ialah atau istilahnya teknik perempesan, pipil daun. Kalau di Singgolan juga ada tuh dirempes agar si batang tetap tegak. Kalau durian lain, durian kita optimalisasi dengan perempesan batang agar ada batang produktif yang horizontal. Kenapa batang durian harus horizontal? Ya, karena durian berbuah di batang horizontal. Nggak jarang kan, bukan nggak ada, jarang kan kita menemukan durian berbuah di batang tegaknya. Rata-rata batang horizontal gini, terus buahnya kemudian dulu. Nah, oleh sebab itu dari awal harus sudah di setting sedari awal untuk membentukkan percabangan. Misal ada ini yang ke bawah gini harus dipotong, sisakan batang ini. Nah, L juga. Nah, batang V pun nggak boleh. Batang yang kayak gini nggak betul. Ini tapi agak tegak gini, nggak boleh. Itu ketika nanti usia besar berbuah banyak, dia akan crack patah ini. Dan itu akan membelah si pohon. Akan belah. Makanya sedari dini pembentukan serta cabang ini sangat penting. Lanjut. Nah, ini dia. Monggo Mas Abi. Ini salah satu contoh ya. Ini penampang jika kita punya durian memang harus dibuat seperti ini. Kalau mungkin di dunia bonsai itu ada seninya. Jadi uniknya durian itu memang berbuahnya di tangkai-tangkai ya, gandul ya, istilah Jawanya gandul. Kalau untuk alpukat itu di ujung-ujungnya, makanya alpukat dan durian itu beda treatment. Jadi seperti ini nanti. Nah, ini buahnya seperti ini. Nah, ini digandoli itu maksudnya agar si batang ketika dia mendekati vertikal tapi masih muda, dia diusahakan masih bisa horizontal. Kalau akan dibiarkan nanti akan naik gini dia. Itu uniknya durian. Makanya nanti ketika kita nanti ketemu di lahan, jangan akan kaget. Oh ada ya
pohon durian yang Buah segini udah berbuah. Artinya ada batang yang sepinggang, ada buahnya. Nanti kita lihat. Dan di kebun nanti ada jenis musangking D197, duri hitam, bawor, dan juga satunya apa? Nomen. Next. Nah, ini tadi yang kita sebut kenapa tanam durian itu lebih baik tanam dari biji. Jadi, ketika kita tanam dari biji, perakaran akar tunjang itu langsung lurus ke bawah. Imunitas akan lebih kuat. Imunitas lebih kuat. Berbeda dengan kita tanam dari polybag. Kita nggak menyebut dari polybag jelek, enggak. Kita berbicara jangka panjang. Kalau lahan itu milik sendiri, usahakan saran dari kami, tanam dari biji. Kalau dari polybag kan perakaran bulat di polybag itu kan. Ketika dengan tanam, akar yang berperan akar serabut duluan. Berbeda dengan tanam dari biji langsung di lahan. Otomatis akar tunjang itu akan lurus ke bawah. Akan mencari nutrisi dan air sendiri. Ketika udah usia 5 atau sampai 1 tahun, lakukan namanya top working atau ganti KTP duriannya. Yang kita tanam tadi dari biji durian lokal. Ini ada teknik namanya top working. KTP-nya kita ganti. Yang awalnya namanya durian lokal kita ganti toppingnya atasnya jadi musangking. Berbuahnya durian apa? Musangking. Makanya ketika kita memiliki pohon durian lokal dan juga alpukat lokal yang banyak di masyarakat kita di daerah pegunungan, itu adalah aset. Karena kita tinggal kalau umpamanya ada kos nih, usahakan beli lahan yang sudah ada pohon durian lokalnya. Karena ada teknik ini Percepatan. Ini usia 2 tahun berbuah, insyaallah paling cepat. Jenengan percaya tidak? Kayak gini, ya. Ini namanya sambung sisik. Batang durian lokalnya itu mungkin satu sepeha. Usia 1,5 tahun, si entres ini, si batang yang kecil ini, ukurannya akan sama dengan batang bawah. Contoh nyata ada di rumah, itu alpukat jenis Nicole. Jadi saya ganti kepala itu dari pertama kali saya sisip sampai detik ini itu butuh waktu 1,5 tahun. Dan sekarang alhamdulillah sudah berbunga banyak. Jadi ini salah satu cara untuk percepatan. Jadi jenengan kalau punya lokal di depan rumah atau di belakang rumah, nggak apa-apa, nanti panggil kami akan bantu dan juga transfer ilmu. Biar nggak hanya kami saja yang pintar berkebun, tapi jenengan juga berkebun juga bisa. Kita mengulas lagi teknik ini. Beberapa teknik ini kita terapkan di daerah utara, di daerah Sukorambi, terus di daerah Jember Selatan, Purworejo, yang orang-orang daerah utara itu memiliki pohon durian lokal yang banyak. Salah satunya saya pribadi ada orang setempat sana, ya, Sukorambi. Saya lakukan seperti ini. Apa yang mereka sampaikan ke saya? Mas Rizky gendeng. Pohon durian lokal yang sudah saya jumbo, sudah berbuah, saya potong. Bagi orang-orang yang tidak atau belum paham teknik ini, kan mengucapnya seperti itu, kan? Oh gendeng ini. Buat apa? Dia sudah produktif kok dipotong. Tapi kan kita punya goals ke depan, punya visi ke depan. Kenapa kok kita potong? Kita potong untuk kita ganti varietas yang lebih unggul. Kalau durian lokal misalnya ketika panen harganya per biji 50.000, ini kita ganti KTP-nya, kita rubah dengan musangking, harga per kilonya 250. Kalau beratnya 2 kilo berarti satu buahnya 500.000. Tapi kan mereka nggak masuk kita nyampaikan seperti itu. Makanya saya gencar melakukan top working ini di daerah utara, biar tambah dicap orang gila saya. Tapi insya Allah 3-5 tahun ke depan orang-orang akan mencari saya, insya Allah, dengan izin Allah. Karena apa? Karena apa? Orang-orang pedesaan rata-rata ingin tahu buktinya dulu. Ya. Kalau belum tahu buktinya, teman-teman pedesaan biasanya nggak mau dipotong pohonnya. Padahal kita
beberapa petani itu kita lakukan, ayo Pak, tak gradisi. Tapi mereka nggak mau, karena belum tahu buat apa. Kok selama ini tahun-tahun juga berbuah saya bisa jual durian lokalnya, kok sekarang yang sudah berbuah malah sampai potong. Jalan mas dina, nah gitu katanya. Ya sudah, saya potong yang ada di kebun saya sendiri kan. Gitu. Lanjut. Next. Ya, itu. Ini fase pembuahan durian dan meminimalisir kerontokan. Jadi ada banyak faktor ya. Buah durian itu bisa rontok. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah punya kemudian sudah berbunga, ya jangan seneng duluan, karena di siklus itu bisa saja kita nggak panen seperti punyanya Mas Warno kemarin ya, tahun lalu ya, itu musangkingnya rontok semua. Jadi banyak faktor, bisa dari nutrisi, cuaca itu. Makanya kita dalam hal pembuahan durian itu juga harus pintar meminimalisir kerontokan. Kalau kami di senior di kebun durian Tamora itu kita aplikasikan dengan arang batok kelapa yang lembut itu kita sebarkan di area batang. Ini yang tanaman yang sudah memunculkan bunga ya. Kemudian seminggu lagi disebarkan garam gosok. Itu salah satu cara agar tidak rontok. Begitu juga nutrisinya juga harus terpenuhi, karena logikanya pohon durian itu memberi nutrisi banyak karena benjolannya aja sekepala-kepala. Kalau oke, satu pohon satu. Nah, kalau seperti banyaknya Mas Lukas dan lain, mungkin kita beli dulu.